Halo, selamat datang kembali di channel saya, dan kali ini kita akan memulai series lagi ya, atau crash course atau tutorial singkat. Nah, di tutorial singkat kali ini kita akan belajar cara menggunakan database relationship dan bagaimana sih kalian bisa mengaplikasikan si database relationship di aplikasi kalian. Oke, jadi yang pertama kita harus tahu dulu apa itu relasi ya pada database. Nah, jadi saya di sini tuh pada dasarnya relasi itu adalah hubungan antara dua entitas ya dalam basis data atau dalam sebuah tabel ya atau dalam database, biar gak bahasa gampangnya. Nah, hubungan ini tuh dapat berupa one to one to many, atau many to many. Nah, ini yang tiga relasi ini yang paling banyak digunakan dalam penggunaan database ya. Nanti kita akan lihat maksudnya ini one to many, atau many to many itu seperti apa. Nah, terus relasi ini juga memungkinkan data terkait dihubungkan ya antara tabel yang berbeda. Oke, selanjutnya jenis-jenis relasi. Nah, jenis-jenis relasi itu terdapat tiga jenis relasi utama ya, yang kita sebutkan tadi, yaitu one to many, dan many to many. Nah, contohnya itu kalau one to one ya. Kalau contohnya one to one itu misalnya satu murid ya. Satu murid itu punya misalnya satu NISN ya. Jadi kan nggak mungkin tuh kalau satu murid punya dua NISN. Jadi satu murid punya satu NISN itu yang dinamakan one to one. Jadi satu data mempunyai data lainnya sebagai relasinya. Lalu yang selanjutnya ada one to many. Di sini contohnya satu guru dapat mengajar banyak murid. Nah, itu adalah contoh dari one to many ya. Jadi satu guru ini bisa mengajar banyak murid. Atau sebagai contoh lain misalnya satu postingan ya. Satu postingan itu bisa punya beberapa kategori ya, atau satu postingan itu bisa mempunyai beberapa komen gitu. Oke. Jadi yang selanjutnya ada many to many. Nah, many to many ini contohnya salah satunya adalah seperti ini. Seorang murid dapat memiliki banyak buku pelajaran. Nah, itu juga salah satu contoh many to many ya. Jadi satu murid bisa memiliki banyak buku pelajaran. Sementara buku pelajaran ini juga bisa dimiliki oleh banyak murid ya. Jadi sama-sama bisa dimiliki banyak-banyak ya. Salah satu contoh lainnya juga yaitu misalnya seperti mungkin seperti sistem tag ya. Kalau kalian tahu tag itu, jadi seperti penanda. Jadi misalnya kita punya taggable yang ada postnya, dan kita punya tag ya. Nah, dimana satu postingan itu bisa menggunakan banyak tag atau banyak dan si satu tagnya ini bisa juga punya banyak postingan. Nah, itu juga salah satu contoh kasus di mana relasi data many to many itu digunakan. Lalu selanjutnya kita bisa lihat keuntungan relasi. Nah, dengan menggunakan relationship atau relasi ya, kita dapat mengurangi redundansi data, lalu kita juga meningkatkan integrasi data. Nah, ini selanjutnya kalian bisa lihat aja sendiri, dan ini adalah kesimpulannya, kalian bisa baca aja sendiri ya. Oke, selanjutnya udah selesai ya, itu penjelasan singkatnya aja untuk relasi. Sekarang kita langsung aja ke codingannya ya, karena kita biar langsung paham, kita langsung praktekkan. Oke, untuk contoh kasusnya ya, yang pertama ini, video pertama ini saya nanti akan bahas berurut ya. Jadi saya akan bahas yang pertama one to one, lalu selanjutnya one to many, dan yang terakhir adalah many to many. Akan saya bagi menjadi 3 video agar tidak kepanjangan ya, dan juga kalian enak nontonnya sambil dipraktikkan. Oke, jadi selamat jumpa di video selanjutnya tentang one to one.